lagi di segmen Cerita Rifat. Gua pengen cerita sejarah gua selama ikut balapan di Indonesia. Yang paling berjasa dalam karir gua tentunya adalah mobil-mobil yang gua pakai. Rencananya segmen ini gua mau bikin dari mulai Eterna, Evo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi agak susah mencari mobil yang available karena mobilnya ada banyak yang hilang. Sekarang kita mulai aja dengan mobil yang udah pasti ada dan itu memang bener-bener mobil yang gue pakai dulu. Mitsubishi Lancer Evolution 4 yang which is ini dulu mobil yang gue punya. Kebetulan mobilnya sekarang dimiliki oleh teman baik gue, Ahmed Zulfikar atau panggilannya si Ruli Aba. Dan mobil ini terus menang seperti karir yang selama ini gue jalankan bersama dia. Mobil Evo 4 ini gue dapetin dari TMRI dulu namanya, Tim Mitsubishi Rally Art Indonesia. Dan pada saat itu gue beli tahun 98. Padahal mobil ini baru masuk Indonesia tahun 97 dan TMRI menyatakan mereka akan postpone. Jadi gue kedapatan mobil yang baru pada saat itu beserta spare partnya sebanyak 2 truk dan bannya 80 biji. Jadi 5 tahun ke depan gue aman dengan pembelian gue pada saat itu. Terima kasih banyak Mitsubishi Indonesia. Oke, gue mau cerita nih. Dari hari pertama mobil ini gue pakai, dia selalu membawa kemenangan demi kemenangan. Tahun 98 adalah tahun pertama gue ikut kejuaraan nasional Sprint Rally. Dan di tahun itu gue jadi juara nasional. Berlanjut tahun 99 gue menang lagi, 2000 gue menang lagi, 2001 menang lagi, 2002 menang lagi. Jadi gue pakai mobil ini 5 tahun berturut-turut juara nasional Indonesia. Akan tetapi di tengah-tengah cerita gue juga mengalami accident yang sangat besar. Jadi di tahun kalau nggak salah 2000 ya nggak salah. 2000 mobil ini pernah head on accident, bang, head on accident besar sekali dengan Evo 3. Waktu itu kejadiannya di Asia Zone Rally di Medan. Setelah itu mobilnya nggak dibenerin, semua yang rusak nggak dibenerin, tapi karena spare part gue banyak banget, jadi mobilnya gue potong, pasang barang baru, which is mobilnya normal lagi. 2 rally berikutnya, gue ikut rally aspal di Sentul, mobilnya nabrak lagi batu sekencang-kencangnya. Tapi gue baik-baik aja. Sejarah mobil ini, mobilnya dibuat oleh tim Mitsubishi Rally Art di Australia. Jadi Rally Art Australia waktu itu masih aktif, dan dia memproduksi mobil Rally Art yang terbaik di dunia. Nah, badge-nya sini, gue kasih lihat. Untuk membuktikan mobil ini otentik buatan Rally Art Australia, lo harus lihat di bagian dalam. Di roll bar-nya ada badge nih, Mitsubishi Rally Art Australia. Tulisannya adalah CAMS Rollover Protection Certification. Jadi ini sertifikat yang dikeluarkan oleh CAMS. CAMS itu adalah ininya Australia. Manufacturer tuh Rally Art Australia, Vehicle Lancer Evolution 4 CN9A. Terus date of production-nya 97 mobil ini di approve. Dan dari pertama kali gue nyetir mobilnya, very good impression. Karena ketika mobil dibuat oleh Rally Art, kita itu udah punya confidence tinggi. Kenapa? Karena memang pasti R&D-nya serius. Terus yang kedua adalah reputasi mobil-mobil yang dibikin Rally Art ini sangat terkenal. Karena handlingnya sangat baik dan bisa diandalkan ketika jumping dengan body balance yang udah dihitung sama mereka. Mitsubishi Evo 4 yang biasanya nose dive, ini selalu kalau landing di 4 kaki. Udah gitu reliability dari sasisnya juga sangat baik. Dengan kejadian yang gue udah cerita tadi 2 kali tabrakan besar, mobilnya baik-baik aja sampai sekarang. Kayak it never happened. Jadi memang mendevelop mobil itu harus dengan serius. Makanya RFT Motorsport setiap kali bangun mobil, kita punya contoh mobil yang sangat baik. Yaitu dari Rally Art atau ProDrive atau MML. Standarisasinya, reliability-nya sangat bisa diandalkan. Sekarang kita masuk ke spesifikasi mobilnya itu sendiri. Mitsubishi Evo. Mitsubishi Evo itu ada 4 model body. Evo 1, 2, 3 itu sama, 4, 5, 6 itu sama, 7, 8, 9 itu sama, Evo 10 sendirian. Di body Evo 4
sudah menggunakan mesin 4G63 generasi yang kedua. Karena Evo 123 sama Eterna itu 4G63 generasi yang pertama. Mesinnya sendiri standarnya kalau keluar dari showroom itu 280 HP. 280 HP itu dihasilkan dari 2000 cc turbocharger. Nah, mana bukanya nih? Gue susah. Oke. Untuk mesin yang non turbo bisa ditemukan di Grandis, tapi namanya 4G64. cc-nya 2400. 4G63 ini pakai Evo 4, pakai turbo, turbonya di bagian depan. Nanti kalau Evo 10 ntar kita bahas yang lain ya, tapi sekarang 4G63. Generasi mesin ini terus dipakai sampai Evo 9. Tapi tentunya ada evolusi dari mesinnya sendiri. Evo 4, 5, 6 itu perbaikannya ada di sekitar daerah piston. Headnya ada sedikit. Di 6 turbonya berubah. 7 nggak terlalu tahu karena gue nggak pernah pakai Evo 7. 8 tuh ada beberapa. 8 MR apa GSR itu turbonya beda-beda. Ada yang magnesium, ada yang biasa. Headnya juga beda, camshaftnya juga beda. Evo 9 itu 4G63 yang beda sendiri karena dia udah MyFact. Jadi cam kontrolnya beda, turbonya juga beda. Untuk Evo 10 beda, namanya 4B11. Waktu gue pakai Evo 4, zaman dulu rallynya itu belum boleh pakai dog drive. Jadi gearboxnya masih standar, interior harus komplit. Terus semua yang nempel di mobil nih kayak tutupan ini, spoiler, splitter, semuanya mesti ketempel. Pada saat itu restriktor turbonya 32. Jadi 32 mili. Waktu berjalan bertahun-tahun naik restriktornya jadi 33 mili untuk mobil grup N. Oh iya, tadi gue belum mention kalau mobil ini spesifikasi ada grup N. Grup N itu apa? Grup N itu adalah kendaraan production yang dijual di showroom berspesifikasi 2000 cc turbocharger. Ada Evo 4 kalau bagian Evo, kalau lawannya ada namanya Subaru Impreza. Kapan-kapan aja kita bahas itunya. Ini dua nih ya. Ini musuhan nih, tahunnya sama. Tahun pembuatannya sama nih. Jadi zamannya Evo 4, yang Impreza bentuknya begini. Kalau masuk ke dalam, interior kabinnya sangat simpel. Karena konsep grup N itu adalah production car, jadi mobil showroom. Kalau lihat masuk ke dalam sini, lihat aja, interior tuh masih kayak mobil biasa. It's a normal car gitu. Dashboardnya masih gitu, AC-nya pencetannya semuanya masih ada, konsol box-nya masih ada, bahkan zaman dulu yang lebih parah, bangku belakangnya juga mesti ditempel. Tapi kalau sekarang enggak. Setelah mobilnya dipindah tangan dan regulasi safety itu berubah, udah ada perbaikan juga. Dulu nggak ada ini nih. Dulu roll bar-nya nggak ada ini. Nih, ini tuh baru nih. Ini regulasi baru roll bar-nya. Dulu bayangin nggak ada ini juga. Ini adalah air scoop. Jadi kalau lu semuanya mau tahu, mobil balap tuh nggak ada AC-nya. Kalau gue duduk di dalam, ya, satu-satunya sumber angin itu datangnya dari atas, dari air scoop. Karena AC itu udah nggak ada sama sekali, hanya ada blowernya. Blowernya itu cuma dipakai kalau lagi hujan supaya nggak ngembun. Jadi panasnya minta ampun. Jadi seorang pembalap nggak cuman untuk bisa nyetir aja, tapi juga harus punya reliability badan yang baik. Oke, fitness, makanya fitness. Untuk kelengkapan standar sebagai mobil rally yang mesinnya turbo, ini kan mobil tahun 97, jadi belum ada yang namanya Motec dashboard, itu digital apa segala macam, belum ada, semuanya manual. Mobil turbo itu penting ada dua hal, yaitu boost meter, sama lagi ini oil pressure. Boost meter, kalau lagi ngeboost gitu, boostnya masuk, jarumnya getar, kita bisa tahu something wrong with turbo. Dan biasanya sangat membuat efek yang berbeda-beda dari beberapa inilah, dari beberapa komponen mesin. Oke, lanjut. Tadi kan gue ngomongin mobil ini mobil production, jadi harus se-production mungkin kayak mobil showroom. Bentuk dashboardnya masih begini, dan ini mobil kan build up Jepang, jadi kilometernya cuma 180, pasti itu ciri-ciri mobil Jepang. Cuma ada switch, tadinya ini switch-switchnya nggak ada, karena dulu juga masih terlalu simple, ECU-nya udah Motec tapi simple. Hanya ada meteran turbo sama pressure oli. Kalau yang merah ini adalah fire bomb, jadi untuk semua mobil balap selalu ada backup
Kalau ada apa-apa, pemadamnya langsung keluar di seluruh mobil. Tinggal pencet yang merah, nozzle-nya itu dari di belakang dashboard, di belakang sana, di bagasi, dan di daerah kompartemen mesin. Jadi selain yang ada handheld nih, yang merah nih, yang bisa ditenteng buat disemprotin, kita juga ada prepare seperti itu. Cut off-nya masih model lama. Cut off-nya, iya cut off zaman dulu masih begini. Kalau zaman sekarang udah klik kecil. Nah, bedanya kalau dulu, karena peraturannya grup N masih betul-betul grup N, gearbox-nya pun standar. Kalau sekarang udah boleh pakai dog drive, dan mobilnya pun sudah pakai dog drive. Nih ya, coba kita buktikan. Ini dog drive apa enggak? Lihat ya, kalau gue masukin gigi, mobilnya getar nih. Oh, mobilnya rada maju. Cekrek. Itu kalau dog drive, giginya tuh nggak miring, gigi itu lurus-lurus. Jadi noise-nya juga tinggi. Kalau lo pakai gearbox itu bunyi nyik selalu. Kedengeran kan bunyi nyik. Oke, dog drive kan. Apa itu dog drive? Pasti lo banyak yang nggak tahu dog drive. Dog drive adalah sistem perpindahan gigi. Sistem perpindahan giginya adalah gigi 1, 2, 3, 4, 5 bisa pakai kopling semuanya kayak gigi normal. Tapi kalau dibutuhkan, biasanya gue cuman pakai kopling untuk gigi 1. 2, 3, 4, 5 atau 5, 4, 3, 2, 1 itu nggak pakai kopling. Jadi gas kayak kanan, rem kayak kiri. Untuk mobil balap, perpindahan gigi yang lebih cepat itu lebih menguntungkan. Karena apa? Karena kita itu balapan dengan waktu. Dan balapan dengan waktu itu is all about switching gear. Setiap kali kita ngoper gigi itu 0,2 sampai 0,3 detik. Bayangin nggak kalau satu balapan ngoper gigi 100 kali aja. 0,3 kali 100 kali udah berapa? 0,3 kali 1000 kali gimana? Jauh lebih banyak. Tolong nggak usah dicoba di mobil biasa, karena kalau mobil bukan dog drive bisa rusak gearboxnya dan nggak penting untuk dilakukan karena lu semua bukan berada di arena balap. Selanjutnya, selain dog drive, di tahun 1995, sebetulnya 95 apa 94 gitu, itu pertama kali ditemukan yang namanya anti-lag system. Apa tuh anti-lag system? Lo pernah dengar kan mobil balap yang kalau diangkat gas, duar, berak tak kalau zaman sekarang itu. Berak tak itu untuk mobil NE, tapi untuk mobil turbo namanya anti-lag system. Anti-lag system adalah sebuah sistem, namanya juga udah anti-lag, yang membuat lag turbo tuh nggak ada. Biasanya kalau lo naik mobil turbo 0 sampai 4000 rpm yang kosong. Begitu kosong, 4000 ke atas turbonya masuk. Nah, anti-lag system ini memutar paksa turbo di RPM berapapun. Dan karena ini masih sistem lama, bentuk anti-lagnya, nih lo dengerin deh. Kita tunggu bentar. Anti-lag system itu baru kerja ketika mesin itu masuk ke dalam range temperatur yang termostatnya terima. Nah, biasanya termostat itu 81 sampai 85 sampai 90, tergantung mobil ya. Tapi kalau nggak salah Evo 4 nih 81 derajat Celcius. Begitu udah 81 derajat Celcius, kita bisa mengaktifkan anti-lag. Tapi gue punya saran, mobil-mobil yang pakai anti-lag itu nggak bisa dipakai tiap hari. Karena apa? Mobil turbo biasa, misalnya mobil balap, ini tanpa anti-lag bensinnya 1,5 liter untuk 5 km. Tapi begitu anti-lagnya nyala, itu 1 liter untuk 1 kilo. Hebat ya, boros ya. Iya, cuman ya itu how to promote. Ingat, ini mobil tua, udah umurnya 20 berapa? 5 tahun sekarang, 23 tahun. Jadi ya sistemnya belum sempurna, jauh beda sama mobil zaman sekarang R5, EP4 atau bahkan mobil grup N di generasi Evo 10 pun udah beda. Nah, dulu cara nyalain anti-lagnya itu pakai switch, karena ngoteknya belum canggih-canggih amat. Tapi sekarang pakai pedal. Kalau gue injak pedalnya di blip lebih dari 70%, dia kepancing untuk nyala. Dan itu cuma 7 detik. Coba ya, ini temperaturnya udah mulai naik, bentar. Nah, dengar nggak tuh bunyinya beda? Ketika gue pancing 70%, sistem ini akan jalan 7 detik. Bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 detik gone. Karena di atas 7 detik, ya dia bilang, oh nggak, belum ada perbaikan apa-apa. Tapi lihat efeknya ya, kalau anti-lagnya jalan, kalau gue gas apa yang terjadi? Tunggu.
Jadi sistem anti-lag ini sangat menguntungkan buat gua yang lagi nyetir mobil turbo di dalam SS. You know what? Karena tenaga itu jadi instan. Pas tenaganya instan, ngoper gigi berapapun, nggak perlu nunggu. Sistem ini akan membantu kita untuk jalan, push. Dan itu akan terjadi di semua gigi. Terakhir yang gue mau bicarakan di sini adalah spesifikasi safety dari mobilnya. Oke, sekarang gue buka belakang ya. Nah, look at this. Dalam dunia balap, safety itu nggak main-main. Dan dari tahun udah 80-an sampai 90-an, safety itu harus di-develop. Ini adalah penangkapan safety salah satu yang paling amat penting, yaitu fuel tank, yaitu tangki bensin. Ini tangki bensinnya. Tangki bensinnya 55 liter. Full karbon, ditutup sama karbon, dan dalamnya itu ada plastik. Dari fuel tank, gimana caranya nyampe ke depan? Karena fuel tanknya biasanya ada di bawah, fuel tanknya adanya di bawah. Sekarang pindah ke belakang. Ini dialirkan oleh dua pompa. Dua pompa yang punya dua saringan. Kenapa dua saringan? Backup plan. Kalau satu mati, masih ada satu lagi. Bentuk fuel pumpnya pun besar. Ini ada Bosch 404 kalau nggak salah namanya, apa 440 Racing gitu, gue lupa. Anti-lag itu membutuhkan tendangan yang besar. Fuel pumpnya nendang ke depan. Kalau ada apa-apa, si moteknya bisa kerja untuk bilang, oh ya everything is okay, fuel pumpnya bekerja dengan baik. Kalau ada pressure kurang, gue bisa pakai setengah kiri, setengah kanan gitu. Pokoknya canggih deh. Karena sekarang juga dia udah pakai issue motek yang paling baru. Well, masih banyak sih ceritanya. Cuman cerita ini juga masih berlanjut di Evo berikutnya. Mungkin lo akan senang dengan cerita gue dari Evo 1 sampai Evo berikutnya. Kalau ada pertanyaan tentang mobil ini, let me know. Oke? Buat kali ini videonya segitu dulu. Nanti gue tambahin lagi. Kalau ada yang kurang-kurang, tanyain di bawah. Gue akan bikin video berikutnya tentang cerita Rifat dengan segala macam cerita yang ada dalam hidup gue, supaya lo semua tahu perjuangan gue selama ini seperti apa, untuk bisa membela nama Indonesia sampai kancah dunia. Pasti semua kan lewat tangga. Salah satu tangga terbaik yang pernah gue miliki adalah yang ini, Mitsubishi Evolution 4 by Rally Art Australia. Thank you so much ya. Feel the cold wind on my face.